Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini, Minggu, tanggal 21 Juni 2020, kita kembali lagi dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengarahkan hati dan pikiran kami, diurapi oleh Roh Tuhan, dituntun, diarahkan supaya kami berkenan di depan Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami buka, kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besar Setiamu. Tiada kurang dan tiada
bersama-sama dengan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Seperti orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Terima darimu.
Di hadapan-Mu ya Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Pertama kami mohon ampuni salah dan dosa kami, kesalahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati jemaat Efesus di dalam pergumulan mereka, baik dalam kelemahan tubuh, kami minta tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus umat-Mu dengan belas kasihan Tuhan, dan kiranya mereka dipelihara, dijaga oleh Tuhan, dijauhkan oleh Tuhan dari segala jenis penyakit, khususnya saat ini bangsa kami menghadapi penyakit yang begitu ganas di dalam hidup manusia. Dan kami yakin banyak hal yang kami belajar dari virus ini, di mana Tuhan izinkan ada di muka bumi. Dan kami mau belajar di hadapan Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kami setiap hari. Dan berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama dengan kami. Dan berdoa juga Tuhan, keluarga-keluarga jemaat dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Berkati pekerjaannya, berkati makan minum mereka, dan berkati anak dan cucunya. Kami berdoa juga Tuhan, pemerintah kami di Indonesia Tuhan memberkati dari pusat sampai ke tingkat paling rendah, yaitu sampai ke kepala desa dan seluruh aparatnya. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami, khususnya keluarga kami yang terdampak oleh karena virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan penghidupan kepada mereka dan menguatkan hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya jemaat Efesus ini, kiranya setelah virus ini kami memfokuskan diri kami berdoa dan meminta di hadapan Tuhan tempat ibadah yang permanen di hadapan Tuhan. Dan kiranya jemaat Tuhan memberkati mereka berkorban di hadapan Tuhan, mengorbankan diri mau melayani. Kami lebih bersyukur juga pada saat hari ini ada remaja memimpin puji-pujian. Tuhan memberkati. Ini satu kemajuan dan satu peningkatan di dalam pelayanan. Kiranya remaja kami diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan hikmat bijaksana, diberkati juga sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tuhan memberkati, berkati pemuda-pemudi kami. Dan saat ini ada banyak hal yang kami hadapi. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami hal-hal yang dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati, tapi Tuhan sudah cukupkan mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan menjadi pedoman dan dasar hidup kami, menjadi patokan hidup kami. Berkati kami yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita angkat pujian nyanyian Kemenangan Iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang dari dulu kala, dari zaman bagi cinta, tiada tiada hingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini diberi kesempatan lagi kami mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang hina dan kecil ini, biarlah dia menyampaikan dengan hikmat bijaksana dari Tuhan dan kekuatan serta urapan dari Tuhan. Berkati kami yang mendengar, berkati kami mau belajar bersama-sama depan Tuhan. Buka pikiran kami, taklukkanlah kami, keinginan kami dan kehendak kami di dalam kebenaran-Mu. Kebenaran-Mulah satu-satunya mengendalikan segala keinginan dan kehendak kami serta segala keinginannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari Hakim-Hakim. Kiranya Bapak Ibu dan saya hari ini benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan di dalam persekutuan kita di Jemaat Efesus ini, yaitu Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Maka kita sambung lagi di ayatnya yang ke-11. Jadi Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 dan 2, lalu ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 11, maka Yefta ikut dengar para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, satu kesempatan lagi boleh kami peroleh di tengah-tengah dunia mengalami ujian, dunia mengalami pencobaan, dunia mengalami kegoncangan, baik di dunia ekonomi, di dunia pekerjaan, maupun di dalam menafkahi berbagai macam hal. Ini terjadi karena turut campur tangan Tuhan. Karena semua ini asalnya dari Tuhan, akan Tuhan kembalikan kepada semula. Dengarlah kami hari ini berdoa Tuhan, dan urapilah kami waktu dengar firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Hakim-Hakim ini adalah di mana tema utamanya di sini adalah di mana manusia melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Lalu Tuhan bangkitkan para hakim-hakim, dan salah satu yang kita bicarakan hari ini adalah Yefta. Yefta ini adalah seorang yang gagah perkasa, seorang pahlawan, tetapi dia memiliki latar belakang yang sangat amat mengerikan atau sedih melihatnya. Khususnya di ayat 1 dan sampai 3 itu sudah dibaca tadi. Latar belakang Yefta ini adalah dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia juga anak seorang perempuan sundal. Nah ini Alkitab kita jujur mengatakan bahwa Yefta ini seorang pahlawan dilahirkan seorang sundal. Nah Bapak Ibu dan sayang, di sini tidak disebut siapa nama sundal ini, tetapi seorang yang melahirkan Yefta. Ayahnya adalah orang Gilead. Kemudian ia memiliki banyak saudara laki-laki yang di ayat 2. Kemudian Yefta juga memiliki saudara. Khususnya di ayat 2 ini, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah ini sesuatu kegoncangan di dalam keluarga ini. Yefta diusir
dari keluarganya. Yefta tidak dianggap, Yefta tidak dihargai, Yefta tidak dianggap di dalam keluarganya. Dia diusir. Kemudian Yefta setelah diusir, dia tidak mendapat hak waris atau pusaka dalam keluarganya. Nah, ini satu pergolakan di dalam keluarga, permasalahan. Kemudian dia ini karena dia dilahirkan dari perempuan yang lain yang mungkin tidak sesuku dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian Yefta ini adalah dibenci oleh saudaranya dan bangsanya sendiri, khususnya bangsa Israel. Tetapi pada waktu ini bangsa Israel itu sedang berperang, sedang dalam tekanan. Dan khususnya di ayat yang ketiga saya baca, Bapak Ibu. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Orang Israel ini berperang melawan bangsa Amon atau Bani Amon. Dalam tekanan mereka ini. Nah, Yefta ada pada waktu itu. Kemudian di ayat 5, ketika Bani Amon ini berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Bapak Ibu yang saya kasih, setelah mereka mengalami tekanan, baru mereka mencari seorang yang diusir dari keluarganya ini atau di dalam sukunya juga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang yang tidak dianggap di dalam keluarga, ada orang yang tidak dianggap di dalam lingkungannya, tetapi Tuhan melihat dan menganggapnya, menilai dengan mata pandangan Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semua kita memiliki latar belakang berbeda. Semua kita masing-masing memiliki latar belakang juga. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Saya pada saat ini merenungkan ayat ini, saya sedang mengalami seperti ini. Ya, saya sendiri merasa tidak dianggap, tidak dihargai oleh keluarga. Tetapi Tuhan menganggapnya dan Tuhan pakai sampai saat ini. Dan saya bersyukur hari ini yaitu perdana satu keluarga melayani Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu sudah melihat ternyata anak remaja kita Tuhan pakai bisa memimpin puji-pujian hari ini dan bisa melayani Tuhan. Dan kiranya di ke depan, kiranya ada nanti remaja yang lain dan pemuda untuk memimpin puji-pujian di ibadah online kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian tadi itulah terbelakang dari Yefta. Kemudian bangsa Yefta itu adalah Israel. Mereka ini, bangsa Israel ini di ayat 6, pasal 10 ayat 6, di situ mengatakan, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah yang orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Nah, ini bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di mana mereka menyembah kepada Allah lain dan mereka meninggalkan Tuhan. Nah, ini situasi bangsa waktu itu. Yefta hidup di mana bangsanya sendiri meninggalkan Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, Israel hidup dalam tekanan dan dalam peperangan. Disitulah keadaannya. Dan di sini keadaan orang yang meninggalkan Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, Allah juga hukum mereka. Dan benar-benar ini satu situasi. Dan Bapak Ibu, kita sedang menghadapi tekanan juga saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu jangan merasa tertekan dan merasa sendiri. Ingat, ini ada pemeliharaan Tuhan dan penyertaan. Ada tangan Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu juga jangan sampai meninggalkan Tuhan di zaman ini. Jangan sampai mengabaikan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu banyak kesulitan hari ini di pandemi ini. Ada susah karena kita beribadah butuh biaya, yaitu butuh pulsa kita untuk hal ini. Butuh itu kuota internet supaya bisa Bapak Ibu mendengarkan
khotbah ini dan pelayanannya. Dan Bapak Ibu jangan takut dan jangan ragu. Allah akan berkati Bapak Ibu dan saya. Kemudian mereka, bangsa Israel itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Perbuatan, jadi bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan, melakukan yang jahat. Lalu mereka di sini sudah mengalami tekanan, khususnya di ayat 15 dan 16. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Nah Bapak Ibu, bangsa Israel mengalami pertobatan lagi. Baru cari Tuhan lagi. Kiranya Bapak Ibu dan saya jangan, ini teladan tobat dosa lagi. Setelah dosa tobat lagi. Itu saja permainannya. Nah Bapak Ibu, yang menarik di sini, Yefta ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Satu teladan yang dikasih Yefta kepada Bapak Ibu dan saya hari ini adalah khususnya di ayat 11 yang kita baca tadi. Setelah dia diusir dari keluarganya, tidak dianggap oleh keluarganya, tidak mendapat hak warisan di hadapan keluarganya, dia diabaikan, dia tidak dianggap, tetapi Tuhan memakai dia. Menarik sekali di ayat 11 di sini mengatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Jadi tua-tua Israel sudah mengalami tekanan, mereka tidak ada pemimpin yang mengasihi Tuhan. Lalu bangsa Israel ini, para tua-tua Israel datang kepada Yefta. Sikap Yefta ini menjadi teladan Bapak Ibu dan saya hari ini adalah Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Yefta membawa segala perkaranya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini contoh yang baik, ini teladan yang baik di hadapan Tuhan untuk kita lakukan. Yefta menjadi satu teladan hidup bagi kita zaman ini. Jangan sampai ini kita menyanyi banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Di refnya Allah mengerti, Allah peduli. Dan Bapak Ibu dan saya, ini lagu banyak perkara. Apa benar perkaramu itu kamu bawa depan Tuhan? Benarkah demikian di hadapan Tuhan? Di sini Yefta membawa seluruh perkaranya. Dan ini perkara dihadapi oleh Yefta adalah dia mau diangkat menjadi pimpinan bangsa Israel, menjadi hakim di bangsa Israel. Tetapi dia tidak serta-merta melakukan dan mengiyakan. Dia membawa perkara ini. Dia bawa permasalahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, perkara apa yang engkau hadapi saat ini? Kesukaran apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini? Bawa kepada Tuhan. Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Dia bawa seluruh pergumulannya. Dia bawa seluruh keberadaan hidupnya. Kiranya Bapak Ibu dan saya tidak sembarangan membawa, jangan curhat kepada manusia Bapak Ibu. Jangan andalkan manusia. Jika Bapak Ibu dan saya ada perkara dalam keluarga yang Bapak Ibu hadapi, mungkin tidak diperhatikan keluargamu. Mungkin hatimu tidak damai dengan keluargamu. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, beri saya damai sejahtera di hati saya. Saya baru beberapa hari yang lalu saya mengalaminya. Saya berdoa, Tuhan ampuni saudaraku, ampuni mereka dan ampuni saya. Berikan saya damai sejahtera. Itu perkara yang saya hadapi. Saya sebenarnya khotbah hari ini khotbah tentang hidup yang saya alami sebenarnya dalam perenungan ini. Dan kiranya Bapak Ibu dan saya banyak perkara dalam perkara kita saat ini. Perkara kita saat ini Bapak Ibu,
kita belum punya tempat ibadah. Itu perkara kita paling serius. Saya berharap jemaat Efesus nanti, seluruh umat Tuhan. Dan saat ini saya sedang membimbing satu calon keluarga baru kita, yaitu anaknya Pak Markus, yaitu Kade Aditya, sedang dibimbing. Kiranya mereka nanti menjadi keluarga-keluarga mengasihi Tuhan. Dan perkara itu semua kita bawa di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, waktu membawa perkara di hadapan Tuhan, kita meminta pimpinan Tuhan. Seperti sekarang ini, pemerintah sudah berikan kepada kita kelonggaran untuk beribadah, tapi kita jangan buru-buru. Yaitu COVID-19 di Bali makin lama makin meningkat. Kita berdoa makin lama makin menurun dan sembuh dari penyakit itu. Kita meminta pimpinannya. Pimpinan kita mencari dengan penuh hati-hati. Dengan meminta juga kepekaan dari Tuhan. Supaya kita mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita membawa perkara kita di depan Tuhan. Yaitu meminta kedamaian hati. Atau hati kita itu ada damai. Ketika kita dibenci saudara kita. Atau siapapun. Itu banyak perkara. Perkara juga perkara pribadi. Nah kita saat ini ada pemuda-pemudi. Perkaramu adalah masa depanmu. Bawa di hadapan Tuhan. Cita-citamu dan niat hatimu. Bawa kepada Tuhan. Itulah perkaramu. Bapak Ibu dan saya juga perkara kita menghadapi anak-anak. Menghadapi pemuda-pemudi kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Yefta ini menjadi teladan bagi kita. Dia membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Dia dicari oleh orang menjadi pemimpin. Dia tidak sembarang. Dia minta pimpinan Tuhan. Dia bawa. Ini satu ucapan syukur sekali di hadapan Tuhan. Dia tidak bertindak semau-maunya. Yefta itu contoh teladan bagi kita. Kiranya Bapak Ibu dan saya hari ini diberkati firman Tuhan ini. Bawa perkara di depan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak di dalam kerjaan surga, terima kasih. Firman telah kami selesai dengar. Kiranya Tuhan memberkati. Tolong kami untuk paham semuanya. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan bimbing. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini sambil memberikan persembahan. Kita akan pujian waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanmu.
ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengakui, kami menerima dengan rasa cukup diberkati Tuhan. Dan kami sangat diberkati dengan firman. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini segala puji hormat hanya bagi nama. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah usahamu dan rencanamu. Diberkatilah anak dan cucumu. Diberkatilah engkau menikmati berkat dalam rumahmu. Diberkatilah apa yang engkau rancangkan di dalam masa depan anak dan cucumu. Akhirnya Tuhanlah akan menghadapkan wajah kepadamu dan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan memberkati keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Akhirnya ibadah ini kami tutup dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.